Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, itu yang paling atas. Pokoknya kitab yang paling atas itu halaman 10. Sekarang udah di halaman 10. Tulisan yang paling pada share tuh, udah share itunya, kitabnya di kalian tinggal perhatikan. Boleh kalian tulis nanti penjelasannya, ya detail-detail penjelasannya untuk menambah pemahaman kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qila di Muhammad ibn al-Hasani bin Abdullah rahimahullahu alaihima syi'run. Ya, sebagaimana dikatakan ya daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan rahimatullahi alaihima syi'run. Semoga Allah rahmatin keduanya, ya. Jadi Al-Imam Muhammad bin Hasan berkata dalam sebuah syairnya. Jadi beliau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh ya gemar daripada membuat syair-syair gitu, membuat syair-syair. Baik itu syair apapun, baik tentang ilmu ataupun tentang syair yang lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kalau kalian bingung tentang syair yang berbahasa Arab, mungkin kalian kenal ya dengan yang namanya Habibana Umar bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kan beliau ngarang tuh kitab maulid namanya Maulid Ad-Diya Ulami. Nah, Maulid Ad-Diya Ulami itu ya tulisan-tulisannya adalah berupa syair-syair. Kalau bahasa Arabnya syi'run, ya syi'run. Ya berupa syair-syair gitu. Nah, yang disebut syair-syair itu ya seperti itu tuh, seperti karangan Habibana ya Habib Umar bin Salim bin Hafiz ya bin Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitabnya Maulid Ad-Diya Ulami. Nah, ini kita akan bahas syair daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan ya rahimatullah, semoga Allah rahmatin alaihima keduanya. Syi'ran ya, berkata dalam sebuah syair. Kita lihat ya syairnya. Pertama bunyi syairnya adalah ta'allama fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allama fa innal ilma zainun li ahlihi. Apa artinya ta'allam? Belajarlah. Ya, ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, adalah perhiasan bagi pemiliknya. Ta'allam, nuntutlah ilmu, begitu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, perhiasan bagi orang yang menuntutnya. Apa menuntut apa? Menuntut ilmu. Makanya rugi kalau kita nggak nuntut ilmu. Kan kalau kita mah ya taruhlah siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, pengen menghiasi dirinya. Ya kalau laki-laki menghiasi dirinya dengan jam, ya kan? Dengan jam tangan, dengan memakai cincin. Kalau perempuan perhiasan dirinya banyak, make up, ya perhiasan emas dan lain sebagainya. Untuk apa? Menghiasi diri sendiri. Ya kan, menghiasi badan. Ya, badani. Tapi kalau ilmu perhiasan di badani dan ruhani. Makanya disebut zainun li ahlihi, memperhiasi diri sendiri. Ya, baik batiniah maupun jasmaniah. Nah, dengan ilmu terhias itu diri seseorang itu. Makanya rugi kalau nggak nuntut ilmu. Makanya ta'alam, disuruh ta'alam, belajarlah. Jangan malas-malas belajar begitu. Emang mau jadi apaan sih nggak belajar? Ya. Fa'inal ilma, karena kalau orang yang tahu hakikat ilmu ya zainun li ahlihi, gitu. Sesungguhnya ilmu itu perhiasan buat mereka.
Ya, perhiasan buat pemiliknya. Jadi jangan sampai nggak nuntut ilmu ya. Gitu. Rugi kalau nggak nuntut ilmu nanti. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Apa artinya? Wa fadlun dan anugerah. Wa fadlun dan anugerah. Wa unwanun dan tanda likullil mahamidi, bagi setiap orang yang terpuji. Ya, dan anugerah dan tanda likullil mahamidi, bagi setiap orang yang terpuji. Oh, bisa jadi orang tahu mana orang yang berilmu, itu ditandain tuh. Mana orang yang bodoh, udah ada tandanya gitu. Ya nggak pakai dijelasin juga, wah dia mah orang alim, itu mah orang pinter kan gitu. Dia mah bukan orang sembarangan. Ya ini mah orang ecek-ecek. Belajar aja males kan gitu. Ditandain tuh sama masyarakat, wa fadlun ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anwanun dan tanda kalau dia itu emang orang yang berilmu, orang alim. Likullil mahamidi, bagi orang-orang yang terpuji. Dari mana dia bisa ada tandanya? Biasanya kan gitu. Biasanya orang-orang yang berilmu likullil mahamidi, akhlaknya terpuji, akhlaknya bagus gitu. Sifatnya bagus, sifatnya terpuji, baik dia punya sifat. Cakep akhlaknya. Tutur katanya indah, halus, lembut. Nah, itu tanda-tanda daripada orang yang mempunyai ilmu. Beda kalau orang yang punya ilmu mah tandanya apa? Ucapannya kasar, ucapannya jorok, sumpah serapah, akhlaknya jelek, ya kan? Sifatnya kurang ajar, nggak ada sopan santunnya. Nah, kalau orang itu udah ketahuan, dia mah kagak belajar, kan gitu. Dia mah kagak belajar. Makanya wa fadlun dan anugerah, wa unwanun dan tanda likullil mahamidi, bagi setiap orang-orang yang terpuji. Itu pentingnya mempunyai ilmu. Makanya kudu punya ilmu. Tuh kata Al-Imam Muhammad bin Hasan tuh nggak ada ruginya kita punya ilmu, nggak ada ruginya ya. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Ya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Dan jadilah kamu orang yang memperoleh manfaat setiap hari akan penambahannya. Maksudnya apa? Ya, jadilah diri kamu itu selalu gemar nuntut ilmu, gitu. Selalu nambahin ilmunya. Jangan merasa puas diri. Jangan merasa puas diri. Ya, terus tambahin tuh kulli yaumin ziyadatan. Tambahin ilmu kamu setiap hari. Jangan merasa udah cukup nuntut ilmu. Nah, itu kalau kata Al-Imam Syafi'i, orang yang merasa dirinya udah cukup akan ilmu, ini orang sombong, orang belagu. Orang belagu, sombong, merasa dirinya udah cukup ilmunya. Belajar aja sampai aliyah, nggak usah kuliah misalkan. S1 aja, nggak usah S2, nggak usah S3 misalkan. Harus. Andai kata nggak nuntut secara formal, tetapi nuntut secara non formal seperti majlis taklim, pengajian-pengajian harus kita hadiri. Majlis-majlis taklim ustadz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, hadiri. Harus tambah kita setiap hari, harus ada tambahan ilmu. Wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadatin. Dan jadilah kamu orang yang memperoleh manfaat setiap hari akan penambahan ilmu. Ya, karena dengan ilmu itu segala sesuatu jadi mudah. Yang ribet itu karena kita nggak punya ilmu. Perkara apapun yang ribet karena kita nggak punya ilmu. Kalau ada ilmunya mah gampang, encer. Misalkan lagi kemana berpergian, misal contoh, lagi berpergian. Ya, kalau orang yang punya ilmu, dia bisa sholat jamak qashar. Kalau orang yang nggak punya ilmu jadi ribet, udah dah sholatnya tiap sholat berhenti ya ngeribetin diri sendiri. Tapi kalau dia tahu ilmunya, dia bisa jamak qashar, memperingan dia. Tuh. Makanya waktu mustafidan kula yaumin ziyadatin gitu. Ziyadatan ya, tambah terus ilmu kita. Makanya semangat belajarnya, semangat untuk ilmunya.
apapun, terutama ilmu-ilmu yang kalian suka, pelajari dengan tekun, biar jadi hasil kebermanfaatan buat kalian semua. Ya, sama Pak Irfan juga begitu, masih ngaji. Pak Irfan masih ngaji, Pak Irfan jurnal Pak Irfan ngaji malam Selasa di sini sebenarnya. Ya, lalu malam Jumat ada pengajian juga Pak Irfan. Kalau ngajar ngaji mas setiap hari ngajar ngaji di sini di rumah. Ngajar ngaji pada maghrib dan pada isya. Pada maghrib buat anak perempuan, pada isya buat anak laki-laki. Selepas habis ngaji jam 9 ngajar ngaji, setengah 10 udah berangkat lagi tuh ngaji. Jalan. Maka kalau nyampe rumah di sini pulang sampai rumah baik-baik bisa jam setengah 12, bisa jam 12, ngapain nuntut ilmu. Karena kenapa? Harus ditambah. Apalagi sebagai pengajar, ya gua kan udah jadi guru, gak usah belajar lagi. Lah goblok namanya itu mah. Sombong laku. Kudu tambahin dengan ngaji. Ya itu. Tambahin. Karena apa? Harus ditambahin memang. Karena kalau gak gitu nanti ilmunya habis. Ketika ketemu perkara-perkara yang sulit, bingung, yaitu cara nyelesainnya. Oke ya, lanjut. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dari ilmu, ya tambahin tuh dari ilmu. Tadi dibilangin minal ilmi, ya, dan penambahan dari ilmu, wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu di dalam samudra-samudra manfaat, ya. Maksudnya apa? Senengin. Ya, berenanglah kamu dalam samudra bermanfaat. Apa maksudnya bermanfaat? Ya, senengin ilmu kita. Senengin kita dalam belajar ilmu. Jangan ngeluh dalam belajar ilmu. Capek males bete lagi nggak mood nih. Jangan. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah kamu di dalam samudra kemanfaatan ilmu. Karena ilmu itu Masya Allah gitu, banyak manfaatnya, luas manfaatnya, berkah hidupnya gitu. Makanya kudu disenengin, kudu dibahagiain untuk ilmu itu mah gitu. Kudu gembira untuk ilmu. Jangan sedih, jangan bete. Belajar mulu, nyatet mulu, tugas mulu, bete. Jangan ya. Masya Allah. Udah, kerjain aja dengan sukacita, dengan lapang dada, ya, apapun yang ditugaskan dalam guru, ya, sama guru kita itu kerjain. Insya Allah itu ada keberkahan di situ. Yakin itu pasti ada keberkahan yang bakal kita dapat daripada kita mematuhi apa anjuran daripada guru-guru kita. Kan guru-guru kita mah nyuruhnya yang baik-baik, bukan nyuruh nyolong, bukan nyuruh nyuri, ya kan, nyuruh belajar gitu. Nyuruh belajar. Nah, kita harus semangat tuh, wasbah, dan berenanglah fi buhuril fawaidi, kepada samudra-samudra kemanfaatan itu, kemanfaatan ilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidan. Ya, tafaqqah. Ya. Pelajarilah ilmu fikih, tafaqqah. Pelajarilah ilmu fikih. Terutama ilmu fikih tuh kudu pelajarin. Kenapa sih? Fa innal fiqha afdalu qaidan. Ya, karena sesungguhnya fikih adalah penuntun yang paling utama. Ya, penuntun yang paling utama. Karena kan kita segala sesuatunya pakai fikih. Nah, contoh sholat, pakai ilmu fikih. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, syarat rukun sholat bagaimana, kan kudu tahu adanya di mana, di ilmu fikih. Baca Quran harus pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid golongan daripada ilmu fikih. Pelajarin juga. Puasa pakai ilmu fikih. Muamalah jual beli di pasar pakai ilmu fikih. Makanya tafaqqah, pelajarlah ilmu fikih. Kalau orang sini mah bilangnya, orang Betawi sini ya bilangnya ilmu fikih. Ya, fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidan. Karena sesungguhnya ilmu fikih itu ya lebih utama, ya, dan sebagai penuntun qaidan, sebagai penuntun kita, jalan hidup kita tuh. Kalau kita pengen di jalan yang lurus, jalan yang benar, maka harus dengan ilmu fikih tuh, harus ada ilmu fikih di situ. Karena ilmu fikih itu adalah cahayanya kita tuh, penerang dalam gelap gulitanya.
Kalau kita nggak punya ilmu fikih, udah jalan mah gelap aja, bawahnya gelap. Ya, ngapa-ngapain bingung. Jadinya salah mulu. Salah mulu. Ya, tapi kalau orang punya ilmu fikih, dia aman. Seperti dia punya penerang di dalam gelap gulita. Ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Ya. Ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi. Kepada kebaikan dan takwa dan seadil-adilnya keadilan, ya. Jadi ilmu fikih itu ya paling utama, ya, kepada kebaikan dan ketakwaan. Dengan ilmu fikih kita jadi bisa berbuat baik yang benar. Kan ada kelihatannya berbuat baik tapi salah. Karena apa? Tuntunannya salah, rujukannya salah. Kelihatannya baik tapi salah. Contoh, Bapak ambil contoh misalkan hari Jumat ya. Laki-laki kan biasanya Jumatan tuh, laki-laki. Misalkan ada orang di Jumatan megang tasbih nih, lagi khotib nih. Khotib udah mulai khutbah. Alhamdulillah. Jemaah, si makmumnya megang tasbih nih, zikir nih, tasbih puter-puter. Ya kan? Kadang-kadang zikir misalkan subhanallah, tapi pegang tasbih puter-puter. Kelihatannya bener, tapi salah. Kan yang benar mah apa? Ketika lagi khotib sedang khutbah, dengerin, bukan yang dewek masing-masing, ya dengerin, suruh dengerin nasihat si khotib gitu yang lagi khutbah. Dengerin, jangan main-mainan apa-apa. Ada yang main jenggot misalkan, ada yang main baju, ada yang main sorban, ada yang main peci. Ya Allah, banyak bener mainannya gitu. Kelihatannya bener ya, ada yang ngobrol. Kalau yang ngobrol udah jelas salah dah. Ini yang bener nih, kelihatannya bener nih, zikiran. Tapi itu masih termasuk salah. Makanya itu ada kebaikan-kebaikan kalau kita belajar ilmu fikih secara utuh. Ya kan, buat takwa dan menuju ketakwaan. Ya, orang yang punya ilmu fikihnya bagus, pasti dia orang bertakwa. Ya, bertakwa dia pasti. Ila takwa, karena ilmu fikih itu menuntun dia kepada ya ajaran yang benar, ya ajaran bagaimana ibadah kepada Allah yang benar, yang baik. Dengan ibadah kita kepada Allah yang benar, maka itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Wa a'dalu qasidi, dan seadil-adilnya keadilan. Karena ilmu fikih itu tak menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang boleh dikerjain, mana yang nggak boleh dikerjain, mana yang wajib dikerjain, mana yang nggak dilarang dikerjain. Nah, itu ada di mana? Di ilmu fikih. Wa a'dalu qasidi, ya, dan seadil-adilnya keadilan. Wal alamul hadi ila sunanil huda. Ya, wal alamul hadi ila sunanil huda. Dan ilmu fikih itu adalah ya ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan penunjuk. Ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan penunjuk. Huwa a'lamu, dan ilmu huwa yaitu ilmu fikih al-alamul hadi gitu. Adalah ilmu yang menunjukkan ila sunanil huda gitu. Ila sunanil huda, kepada jalan-jalan penunjuk. Kita ditunjukin tuh, dengan kita bisa belajar ilmu fikih dengan baik dan benar, kita ditunjukin kepada jalan-jalan penunjuk, jalan-jalan yang benar. Siratal mustaqim, jalan-jalan yang lurus. Kan kalau lurus mah enak, cepet sampai. Ya, ibarat kata kita mau ke Yogyakarta, mau ke daerah Jawa sekarang, ada namanya Tol Cipali. Enak, deket, lurus saja tinggal jalan. Sampai. Yang dulunya ke Jogja seharian, sekarang cuma 8 jam sampai. Kalau dulu lewat mana? Lewat jalan Pantura, lewat sono. Jalanannya udah banyak lubang, lika-liku, ya belum ketemu truk Ironman. Ya kan, belum mabuknya, belum entunya segala macam puyengnya. Nah, lebih lama sampainya seharian. Nah, kita kan pengennya jalannya cepet ya, lurus sampai, jangan ngadi-ngadi, pengennya lika-liku, ya kanan kiri. Nah, diajari itu di ilmu fikih, ya supaya apa? Ila sunanil huda, supaya kita dapat petunjuk terus. Dengan ilmu fikih itu kita dapat petunjuk terus. Wal hisnu yunji man jami'a sadaidi, ya. Wa husnu yunji min jami'i sadaidi. Wa
nih ya wal hisnu apa? Ilmu fikih itu hisnu, tameng nih, tameng, jagaan kita. Yunji, yang menyelamatkan, min jami'il sadaidi, dari keseluruhan kesengsaraan. Min jami'il sadaidi, yunji, yang menyelamatkan, min jami'il sadaidi, dari ya seluruh kesengsaraan. Dari seluruh kesengsaraan. Maka enggak, ya Allah, orang yang punya ilmu fikih mah selamat dia punya hidup. Aman. Kalau orang ilmu fikihnya luas mah aman kemana aja. Ya, dia nggak panik, nggak ada air masih bisa tayamum. Bahasa kasarnya begitu teh. Nggak ada air nih buat wudhu masih bisa tayamum. Nah, kalau nggak punya ilmu fikih nggak ada air dia nggak sholat, jadinya ya nggak ada air nggak sholat dah. Nah, padahal mah masih banyak cara-cara kan begitu. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk tuh kalau orang punya ilmu fikih. Nggak bisa duduk, bisa tiduran. Mudah, bener mudah. Ya, makanya min jami'il sadaidi, ya, penyelamat. Hisnu, tameng, yunji, yang menyelamatkan, min jami'il sadaidi, daripada seluruh kesengsaraan. Gitu. Fa inna faqihan, karena sesungguhnya satu orang yang ahli fikih, wahidan, mutawarrian, ya, yang lagi waro, apa tuh, tawadu, ya, meninggalkan segala jenis kemaksiatan. Orang yang ahli fikih lagi waro dan tawadu. Waro, mutawarian itu artinya waro, ya, meninggalkan segala larangan Allah, menjalankan segala perintah Allah. Mutawarian, dia waro, tawadu, rendah hati, ya, nggak sombong, dia punya ilmu banyak, tetap nunduk, tetap nggak merasa punya ilmu atau yang kurang dia ilmunya. Tawadu, nggak merasa hebat. Ya. Fa inna faqihan wahidan mutawarian, sesungguhnya maka bahwasanya satu orang ahli fikih yang waro asaddu ala syaitani itu lebih berat bagi setan min alfi abidin, buat gangguin itu ahli fikih yang satu orang itu daripada min alfi abidin, daripada orang yang 1000 ahli ibadah, daripada 1000 ahli ibadah. Kalau 1000 ahli ibadah nggak pakai fikih, gampang banget setan gangguinnya. Setan gampang banget, ini mah cemen, encer, gangguinnya gampang kata dia. Tapi kalau yang ahli fikih, ya kan, dia waro, dia ninggalin segala apa yang dilarang Allah, dia ikuti segala perintah Allah, dia tawadu, dia rendah hati, dia nggak sombong, ya, dia tetap dia ngaku hamba Allah, Abdullah, dia hanya seorang hamba Allah, Abdullah, ya, seorang hamba Allah, ya, itu setan lebih sulit gangguinnya. Setan lebih sulit gangguinnya. Yang kudu gangguin setannya yang udah gelar sarjana sama profesor yang gangguin. Tapi kalau yang ahli ibadah dong, walaupun itu 1000 ahli ibadah, ya setan anak TK juga gampang gangguinnya. Setan anak TK nih gampang, ya ini mah setan yang TK aja, ya, yang gak usah anak SD, gak usah, yang TK suruh gangguin, ya, lulusan TK setannya, lulusan TK, Masya Allah, ya. Makanya orang yang punya ilmu fikih itu setan aja susah gangguinnya, susah. Padahal di situ jelasin fa inna faqihan wahidan mutawarian asaddu, lebih susah buat setan. Ala syaitoni, bagi setan, min alfi abidi, daripada 1000 ahli ibadah. Tuh, makanya tuh penting banget tuh ilmu. Dari kita suruh belajar, tadi itu ta'alam, belajarlah. Lalu difokusin kepada ilmu fikih. Belajarlah. Lalu difokus ilmu fikih nih lebih utama, pelajarin. Karena ilmu fikih itu ya sebagai petunjuk kita. Karena seorang ahli fikih, satu orang ahli fikih yang waro asyadu ala syaitan, itu lebih berat bagi setan min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah, buat gangguinnya, maksudnya gitu, buat gangguinnya. Ya, itulah daripada syair yang dikarang oleh daripada ucapan yang diucapin oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan, ya, rahimatullahi alaihima, semoga Allah rahmatin keduanya. Ya, mudah-mudahan kajian kitab hari ini bermanfaat buat kita. Mungkin sampai sini aja dulu, ya.
Nanti kita lanjutin lagi 2 minggu yang akan datang, lanjutan daripada kitab Ta'limut Ta'lim. Ya, kita baca Al-Fatihah untuk mensudahinya ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.